Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Wudong Qiankun Season 5 yang udah sampai di episode terakhir, yaitu episode 12 ya guys ya. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Lindong mendapatkan gangguan dari Sisuan dan antek Dajjal Kekaisaran Tebing Iblis tepat ketika Shoyan harus menyerap esensi darah harimau darat untuk memulihkan lukanya. Pada akhirnya Lindong yang memang bukan tandingan Sisuan digeprek dan hampir saja kehilangan nyawanya sebelum Shoyan versi upgrade yang telah mengalami transformasi sebagai binatang iblis Rana Nirvana 1 Yuan datang untuk menyelamatkannya. Dengan bantuan Shoyan, Lindong pun berhasil membuat Sisuan pindah alam dan peristiwa itu membuat Lindong secara resmi ditetapkan sebagai buronan Kekaisaran Tebing Iblis dengan bayaran 1 juta pil Nirvana. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana keseruan hari-hari Lindong sebagai buronan Kekaisaran Tebing Iblis yang terus menemukan pemburu dimanapun dia berada sebelum menemukan sebuah bangunan harta karun yang menyimpan sungai pil Nirvana, dan akhirnya secara resmi memulai debutnya sebagai praktisi panggung Nirvana sejati. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita terobos. Seperti yang direncanakan pada episode sebelumnya, Lindong kembali dulu ke kota yang sebelum melakukan perburuan harta karun kuno dan malah mendapatkan informasi dari Moling bahwa bukan Lindong saja satu-satunya pemilik kunci rahasia kuno, di mana hal ini mengartikan ada lebih dari satu kunci di seluruh medan perang kuno ini. Menurut apa yang Moling ketahui, ada total 4 kunci rahasia kuno yang tersebar, namun masih belum jelas siapa-siapa saja yang memiliki. Nah, terkait dengan perburuan harta karun rahasia kuno ini, ternyata Moling memilih untuk tidak bergabung karena saat ini dia masih tidak memiliki cukup kekuatan dan hanya akan menjadi beban Lindong kalau ikut pergi. Sebagai sesama ahli kultivasi, Lindong tidak berniat untuk memaksa Moling dan akhirnya mengucapkan salam perpisahan sebelum memulai petualangannya untuk mencari harta karun rahasia kuno. Coba, Shoyan. Moling menatap punggung Lindong yang menjauh di udara, berpikir bahwa bisa atau tidak Kekaisaran yang besar mendapat kemuliaan dengan bergabung dengan Sekte Super semuanya ditentukan oleh Lindong seorang. Sementara itu Lindong yang telah memulai perjalanannya beristirahat sementara waktu di sebuah hutan sambil membicarakan rencana untuk segera menerobos ke ranah Nirvana. Meskipun sekarang dia sudah sangat perlu menerobos, Lindong tidak mau hanya sekedar menerobos karena dia berharap bisa langsung melewati satu kesengsaraan Nirvana dalam sekali terobosan. Kalau rencana Lindong demikian, Lindiao hanya bisa mendukung rencana Lindong untuk menunda karena pil Nirvana yang pemuda itu miliki masih belum cukup untuk melewati kesengsaraan Nirvana. Nah, ketika mereka masih membicarakan kekurangan pil Nirvana, tiba-tiba saja Lindong menyunggingkan senyuman kecil ketika menyadari ada beberapa orang yang datang menyumbangkan pil Nirvana, di mana orang-orang itu tidak lain adalah mereka yang ikut memburu Lindong demi 1 juta pil Nirvana yang dijanjikan Kekaisaran Tebing Iblis. Mereka yang datang kali ini adalah orang-orang dari Kekaisaran Elang Langit. Namun sebelum mereka bisa mengajak Lindong baku hantam, semua antek Dajjal Kekaisaran Elang Langit itu sudah dihajar lebih dulu oleh bodyguardnya Lindong. Siapa lagi kalau bukan si Aing Maung Shoyan. Seluruh rombongan Kekaisaran Elang Langit digeprek hanya dalam beberapa kedipan dan membuat Lindong langsung mengacungkan jempolnya kepada Shoyan. Meskipun demikian, kakak keduanya alias Lindiao justru mengkritik penggunaan tongkat adik bontotnya dan meminta Shoyan untuk mempelajari sebuah teknik bela diri tongkat yang dulu pernah dia dapatkan. Lindong kemudian berusaha menggali informasi dari para pengejar menggunakan kekuatan mentalnya dan menemukan bahwa mereka dikirim oleh Kekaisaran Tebing Iblis. Selain itu, Lindong juga mendapatkan informasi tentang pemilik 3 kunci rahasia kuno lain yang salah satunya adalah Kekaisaran Tebing Iblis. Mengetahui Lindong tidak mau lagi membuang lebih banyak waktu dan berpikir untuk segera meningkatkan kultivasinya.
Lindong meninggalkan para pemburunya dalam kondisi marah. Berhubung mereka bangun-bangun tiba-tiba aja jadi miskin setelah Lindong mengambil seluruh tas Qian Kun dan isi-isinya. Namun Lindong tidak peduli terhadap hal itu sama sekali ketika mengarungkan gurun dan menemukan sebuah reruntuhan kuno yang menurut Lindio melepaskan energi nirvana samar-samar di dalamnya. Lindong langsung manggut-manggut paham dan berusaha untuk membuka pintu reruntuhan tersebut. Namun sayang sepertinya formasi sihir di permukaan pintu reruntuhan sudah terlalu rusak sehingga tidak bisa diaktifkan dengan cara biasa. Melihat hal itu, Lindio langsung memasang wajah berpikir sejenak sebelum kemudian meminta Lindong untuk memasukkan kekuatan dari batu Zuzi yang kemungkinan dapat memperbaiki formasi sihir di pintu masuk reruntuhan. Lindong tidak banyak mempertanyakan saran Lindio dan melepaskan sejumlah besar kekuatan batu Zuzi yang senyata-nyatanya memang berhasil memperbaiki kerusakan formasi sihir. Namun belum sampai formasi sihir berhasil diperbaiki seutuhnya, Kekaisaran Elang Langit kembali muncul, di mana kali ini mereka membawa tuan muda mereka Wang Li yang memiliki kekuatan di ranah 1 Nirvana Yuan. Nirvana 1 Yuan. Karena Lindong masih sibuk memperbaiki formasi sihir, maka Shoyen pun pasang badan untuk menghadapi antek-antek Dajjal itu lebih dulu. Kekuatan Shoyen sebagai binatang iblis ranah nirvana memang sangatlah luar biasa hingga aing maunya Shoyen itu berhasil menghempaskan lebih dari 5 antek Dajjal Kekaisaran Tebing Iblis hanya dalam beberapa gerakan. Ketika formasi sihir telah selesai diperbaiki, Lindong meminta Shoyen untuk segera masuk ke dalam reruntuhan, namun sayang perintah itu tidak bisa langsung dipenuhi karena Wang Li sebagai pimpinan rombongan Kekaisaran Tebing Iblis sudah menghalanginya lebih dulu. Melihat Kang ojeknya berada dalam masalah, Lindong pun memutuskan untuk memberikan bantuan dan mengaktifkan segel angin guntur yang benar-benar mampu untuk menahan Wang Ling beberapa detik sampai mereka bertiga hilang di balik pintu masuk reruntuhan. Wang Li hanya bisa memasang ekspresi kesal bukan kepalang ketika hanya bisa melemparkan belatinya dengan putus asa sebelum kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membuka paksa pintu reruntuhan. Lindong yang berada di balik pintu langsung waspada ketika merasakan getaran dari arah pintu, menandakan antek-antek Dajjal itu sedang berusaha membuka dengan paksa. Namun Lindio buru-buru menenangkan kedua saudara beda spesiesnya dan menyebutkan bahwa Wang Li dengan kekuatannya sendiri masih belum cukup untuk menghancurkan pintu kuno tersebut. Benar saja apa yang dikatakan oleh Lindio, karena setelah mencoba, Wang Li dan antek-anteknya masih tidak dapat menghancurkan pintu sebelum memutuskan untuk memanggil bala bantuan. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Lindio, getaran di sekitar pintu keluar benar-benar berhenti dan baru setelah itu Lindong pun bisa tenang sebelum memutuskan untuk menjelajahi reruntuhan lebih dalam. Semakin jauh melangkah, Lindong merasakan bagaimana energi nirvana di bagian dalam reruntuhan menjadi lebih pekat. Lindong menyesap energi nirvana yang menimbulkan semacam perasaan hangat di tubuhnya sambil terus melangkah melewati lorong yang seharusnya menghubungkan pintu depan dan bagian dalam reruntuhan. Setelah berjalan cukup lama, Lindong hanya bisa memasang wajah terkejut sekaligus takjub ketika sampai di bagian terdalam reruntuhan hanya untuk menemukan sebuah sungai dan air terjun pil nirvana di dalam bangunan kuno ini. Lindong membiarkan matanya terbuka lebar-lebar ketika menyaksikan ada keajaiban dunia semacam ini di dalam medan perang kuno dan langsung memuji intuisi Lindio yang kok bisa-bisanya menemukan lokasi harta karun seperti ini. Lindong berlari dengan antusias mengelilingi Sungai Pil dan berpikir apakah dia harus melompat ke Sungai Pil di bawah sana untuk menyerap energi nirvana. Pemikiran Lindong itu langsung membuat Lindio ngomel-ngomel karena melompat ke
ke dalam sungai yang begitu overload energi nirvana tidak akan membuatnya mendapatkan keuntungan. Malah hanya akan berakhir pindah alam ke alam lain seperti manusia lain yang terlalu nafsu pada pil nirvana dan malah berakhir menjadi zombie di bawah sana. Lindong Auto berjengit kaget ketika melihat zombie macam apa yang disebutkan oleh Lin Diao sebelum kemudian ditunjukkan bahwa pelapon di tengah bangunan kuno inilah yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk menyerap energi nirvana. Berhubung Lin Diao sudah berkata demikian, Lindong pun bergegas menguji soba segel dan setelah berusaha untuk mengaktifkannya, dia benar-benar bisa merasakan ada energi nirvana kayak yang meluap dari dalam segel. Baru setelah memastikan cara kerja segel, Lindong pun meminta Xiaoyan untuk berjaga. Sementara Lin Diao justru mengungkapkan kekhawatiran ketika meminta Lindong berhati-hati karena menerobos kesengsaraan nirvana bukan hal sembarangan. Namun Lindong tetap menunjukkan raut yakin sebelum kemudian menyatu dengan segel dan segera memulai percobaan pertamanya untuk menerobos kesengsaraan nirvana. Lindong melayang ke tengah bangunan ketika menarik sejumlah besar energi nirvana dari dalam segel sebelum kemudian melepaskan kekuatan simbol peluhur pelahap yang membuat Lin Diao Auto menghela napas pasrah melihat Lindong benar-benar menggunakan cara yang ceroboh. Meskipun ceroboh, harus diakui bahwa cara ini memang cukup efektif karena pemuda itu bisa menyerap energi nirvana dalam jumlah besar hanya dalam waktu singkat. Sementara itu di luar pintu masuk reruntuhan, dua ahli ranah nirvana 1 Yuan yang merupakan bala bantuan panggilan Wang Lei yang bernama Chen Ku dan He Ju muncul. Awalnya Chen Ku dan He Ju bertanya bagaimana cara mereka membagi satu kunci kuno setelah mengalahkan Lindong. Namun Wang Lei meminta keduanya untuk fokus pada tujuan pertama dulu baru membicarakan hal lain kemudian. Saran dari Wang Lei diikuti dan setelah 3 ahli ranah nirvana bersama-sama menghancurkan pintu, formasi sihir yang meskipun ditinggalkan sejak zaman kuno itu tidak bisa lagi bertahan dan akhirnya hancur menjadi berkeping-keping. Tanpa menunggu waktu lama, 3 ahli nirvana itu pun melesat masuk ke dalam reruntuhan. Sementara itu Lin Diao yang sudah menyadari apa yang terjadi langsung berusaha untuk membangunkan Lindong karena pemuda itu akan berada dalam bahaya kalau melanjutkan pelatihannya. Namun Lindong sama sekali tidak bergeming sampai kemudian Wang Lei dan kawan-kawan muncul dengan ekspresi gembira karena bahkan tanpa mendapatkan kunci kuno, mereka sudah mendapatkan potensi harta karun luar biasa dengan melihat sungai pil nirvana di tempat ini. Meskipun begitu, Wang Lei masih tidak puas karena melihat Lindong malah mendapat keuntungan dengan berlatih di tempat luar biasa seperti ini dan memerintahkan antek-antek dajalnya untuk menyerang. Namun seperti biasa, Xiaoyan langsung pasang badan untuk melindungi tuannya dan menghempaskan beberapa ahli kerucil hingga membuat Wang Lei berdecik kecil ketika berkata bahwa pria besar itu tetap tidak akan bisa menghadapi mereka seorang diri. Xiaoyan sih tidak mau ambil pikir banyak terhadap penghinaan yang diberikan oleh Wang Lei dan sudah siap baku hantam bahkan jika 3 antek dajjal itu menyerangnya beramai-ramai. Tapi ternyata Tapi ternyata Xiaoyan justru tidak perlu bertarung karena sebelum Kang Ojek rating tertinggi se-Wudong Qiankun Raya itu menerima pengeroyokan, si empunya Kang Ojek sudah lebih dulu bangun dari kondisi pelatihannya dan secara resmi menyandang gelar ahli ranah nirvana 1 Yuan tepat pada percobaan pertamanya melewati kesengsaraan nirvana. Wang Lei dan anteknya jelas bingung dan setengah tidak terima melihat keberuntungan Lindong dapat merobos ranah nirvana hanya dalam waktu yang sangat singkat. Sebelum kemudian menyerang pemuda antah berantah itu satu persatu, meskipun semua upaya yang mereka kerahkan hanya berakhir pada kegagalan.
Karena berpikir tidak bisa menghadapi Lindong sendiri-sendiri, Wang Lei meminta kedua rekan seranahnya untuk melakukan serangan beramai-ramai yang langsung disetujui oleh Chen Ku dan He Ju. Namun Lindong sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar ketika melihat tiga ahli ranah yang sama menyerangnya beramai-ramai, malah kemudian dengan santai merapal teknik bela diri kurungan jari surgawi tertinggi yaitu 5 jari yang sekarang dapat dia gunakan dengan sangat mudah setelah memasuki ranah nirvana. Kekuatan 5 kurungan jari surgawi benar-benar berada di level yang berbeda, di mana bahkan 3 kultivator ranah nirvana sama-sama pun tidak mampu membendungnya dan tidak mengetahui apapun lagi ketika ditenggelamkan ke dalam sungai nirvana sebelum berubah menjadi ketiadaan. Setelah 3 ahli ranah nirvana aja digeprek barengan oleh Lindong, kerucil-kerucil kekaisaran elang langit pun auto ketakutan sebelum kemudian lari tunggang langgang meninggalkan reruntuhan. Setelah kekuatan besar yang dilepaskan oleh Lindong, reruntuhan yang sejak awal sudah mengalami kerusakan itu pun menjadi semakin hancur lagi, sehingga menurut Lindiao tidak akan bertahan lama dan mereka harus segera pergi juga. Lindong mengangguk paham sebelum kemudian ketiganya melesat keluar dari reruntuhan sambil menyayangkan tempat seluar biasa sungai pil nirvana ini harus berakhir pada kehancuran. Namun Lindong tetap bersyukur karena mereka tetap mendapatkan keuntungan yang tidak ternilai, di mana baik dia maupun Xiaoyan telah menjadi ahli nirvana 1 yuan, menandakan bahwa sekarang adalah waktu bagi mereka untuk memulai perjalanan untuk mendapatkan harta karun rahasia kuno yang melegenda. 该出发去远古秘藏了。 Edian, akhirnya Lindong udah join geng Nirvana nih gue. Sudahlah makin OP dan makin siap buat ngegeprek antek-antek Dajjal, kekaisaran tebing iblis maupun kekaisaran lain yang cari gara-gara sama dia. Tapi season 5 udah kelar nih guys. Jadi kita kudu nunggu lagi buat ngelihat gimana kelanjutan petualangan Lindong mencari harta karun rahasia kuno. Jadi pokoknya kalian pantengin terus aja ya Cakra Diva, karena begitu ada update yang terbaru nanti kita langsung bakal bahas. Oke? Kalau gitu video kali ini sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Rama di sini dan seluruh jajaran tim Cakra Diva Reinkarnasi pamit. Bye bye.